Mari kita tundukkan kepala kita dan buka hati di hadapan Allah untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, betapa kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Engkau masih memberikan kami waktu ini, kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami sudah memuji Engkau, mengagungkan Engkau, bersorak-sorai demi nama-Mu. Dan kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saatnya Tuhan Engkau berbicara. Kami rindu belajar dari kebenaran firman Allah, agar kami mengerti kehendak Allah dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup rumah tangga kami. Berbicaralah melalui bibir lidah hamba-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami dari tempat maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sedang bersama-sama menggumuli bagaimana supaya keluarga kita sehat. Keluarga kita berkenan di hadapan Tuhan. Suami berkenan di hadapan Allah, istri berkenan di hadapan Allah, anak-anak pun berkenan di hadapan Allah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk membahas atau berbicara mengenai kesehatan keluarga, tentu sekali ada banyak hal yang harus kita pahami. Kita membutuhkan urapan Roh Kudus di dalam keluarga kita. Tapi yang lain saudara-saudara, Tuhan mengharapkan supaya setiap kita di rumah tangga, di keluarga kita saling mengasihi. Saling mengasihi. Kenapa? Tidak bisa dibantah. Suami pernah salah. Tidak bisa dibantah, istri pernah salah. Tidak bisa dibantah, anak-anak pernah salah. Orang tua juga pernah salah terhadap anak-anak. Kenapa saudara-saudara? Karena tidak ada satupun di keluarga itu yang menjadi orang sempurna. Suami tak sempurna. Istri tak sempurna, anak-anak tak sempurna, orang tua tak sempurna. Itu sebabnya saudara, setiap keluarga kita memerlukan apa yang disebut dengan pengampunan. Pengampunan dalam keluarga. Salah satu pelanggaran dan dosa yang berakibat buruk pada kepribadian kita dan kesehatan kita adalah ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah atau yang berdosa kepada kita. Berakibat buruk pada karakter kita, pada kepribadian kita, tapi juga berakibat buruk pada kesehatan kita. Kalau saudara tidak mau memberi atau melepaskan pengampunan. Kepahitan itu adalah suatu hal yang merusak diri manusia. Kadang kepahitan bisa membuat orang di sekitar kita menjadi sasaran dari emosi kita yang kurang terkendali. Saudara, berbicara mengenai pengampunan, maka kita harus membuka hati kita belajar dari apa yang dituliskan dalam Matius pasal 18. Kita akan membaca Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut, saya awali dengan suatu atau sebuah pepatah yang mengatakan seperti ini. Sendok dan garpu di dalam satu piring yang sama akan sering berbenturan. Sekali lagi, sendok dan garpu di dalam satu piring yang sama akan sering berbenturan. Bahkan orang yang sama. Karena sebelah tangannya pegang sendok, sebelah kirinya pegang garpu. Orang yang sama. Di piringnya yang sama, bukan piring temannya. Dan bukan tangan temannya atau tangan orang lain yang memegang sendok atau garpu di piring kita. Tidak. Simak baik-baik ya. Saudara, orang yang sama memegang sendok dan garpu, lalu di piring yang sama. Saya percaya belum ada di antara kita yang makan dengan pakai sendok dan garpu dan sendok itu tidak pernah berbenturan dengan garpunya. Pasti dia akan berbenturan. Padahal sudah di piring yang sama. Saudara-saudara, pepatah ini juga berlaku bagi sebuah keluarga. Artinya saudara-saudara, di dalam keluarga atau dalam satu kelompok komunitas, karena kita sering bertemu dan berhubungan satu dengan yang lainnya, maka sangat mungkin terjadi perselisihan dan kesalahpahaman. Kalau saudara jarang jumpa dengan seseorang dengan orang lain, benturannya pasti jarang atau mungkin saja tidak akan berbenturan. Maka dari itu kitab Amsal kan pernah menasehati. Jangan kau sering-sering datang ke rumah tetanggamu atau ke rumah saudaramu supaya jangan bosan sama kamu. Nanti dia bosan. Tapi kalau saudara sering-sering datang ke rumah Tuhan, kepada Tuhan, Tuhan bosan enggak? Enggak, terbalik. Saudara sering datang ke rumah saudaramu, dia bosan. Saudara makin sering datang pada Tuhan, Tuhan makin senang. Nah saudara-saudara, itu pasti terjadi. Kita jarang jumpa, rindu bertambah.
Sering bertemu, sering jumpa, rindu berkurang, benturan bisa terjadi. Saudara-saudara, artinya setiap kita bisa pasti pernah berbenturan, semua kita. Tapi yang patut kita syukuri Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang panjang sabar. Allah yang maha pengampun, maha pengasih. Oleh sebab itu saudara, sebagai anaknya kita, orang yang percaya juga diharapkan untuk memberi pengampunan bagi siapa saja, terutama dalam keluarga kita. Di pembacaan tadi Petrus tanya Tuhan Yesus, berapa kali aku harus kasih pengampunan kepada saudaraku yang berdosa terhadap aku? Langsung Petrus kasih angkanya. Kenapa enggak disebut 1? Kenapa enggak disebut 2, 3 dan seterusnya? Tapi langsung dia 7 kali kah? Karena angka 7 itu selalu disebut sebagai angka sempurna. Berarti kalau saya sudah kasih pengampunan 7 kali selesai, sudah sempurna. Cukup sampai di situ. Tapi Yesus berkata tadi apa? Bukan. Tetapi 70 kali 7 kali. Jangan buang kalinya. Sebab kalau saudara bilang 70 kali 7, ada jumlahnya enggak? Ada. Berarti terbatas. Tapi ketika dibilang 70 kali 7 kali, kalinya berapa? Tidak disebut, tidak diisi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi pintu rahasia Allah memberkati kehidupan kita, baik di keluarga, baik di gereja, adalah ketika kita saling mengasihi, tidak ada yang bermusuhan satu sama lain. Masing-masing merasa sadar, saya juga pernah salah. Semua orang sadar. Maka kita akan memberi pengampunan kepada siapapun juga. Saudara, ada 2 sebab mengapa kita harus memberi pengampunan. Yang pertama, Yesus mengajarkan bahwa kita tidak akan diampuni oleh Bapa. Simak baik. Kita tidak akan diampuni oleh Bapa yang di sorga bila kita tidak mengampuni saudara kita. Ini hukum Alkitab yang Tuhan Yesus katakan. Matius pasal 6, 14, 15 mengungkapkan itu. Tidak akan diampuni oleh Bapamu yang di sorga. Kalau kita tidak mengampuni, itu sebabnya kita harus saling mengampuni. Yang kedua, kita mengampuni agar tidak mengalami akibat buruk dari rasa benci, rasa dendam, atau kepahitan yang kita timbun dalam diri kita. Nanti saudara baca seterusnya pasal yang kita baca tadi di ayat 34, saudara akan temukan ada di sana yang disebut dengan algojo itu. Saudara sekalian, sebuah penelitian menghasilkan seperti ini. Saudara boleh lihat ke depan. Penelitian ini saudara-saudara, bahwa ditemukan ada beberapa penyakit karena psikosomatis. Psikosomatis itu artinya keluhan fisik yang timbul bukan karena dilempar orang. Bukan karena dihajar orang, bukan karena ditonjok orang. Tetapi karena pikiran atau karena emosi. Jadi pikiran yang tak terkendali, pikiran yang tidak bisa ditenangkan, yang tidak bisa dikelola, bisa juga melahirkan atau memunculkan penyakit dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Nah, disebut beberapa penyakit ini bisa terjadi dalam diri seseorang oleh karena psikomatis. Penyakit lambung, makin kurus, makin gemuk, sakit kepala, saluran pernapasan, pecahnya pembuluh darah di otak karena stres mikirin itu terus, naik darah tinggi, jantung, alergi dan lain-lain sebagainya. Dan ini sejalan dengan apa yang Alkitab katakan dalam Mazmur pasal 32 ayat 3 sampai 5. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat,
Sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau akan mengampuni kesalahan karena dosaku. Pemazmur ini, saudara perhatikan ayat pertama itu, selama aku berdiam diri. Berdiam diri itu bukan berdoa ya. Bukan berdiam diri dalam arti dia merenung di hadapan Tuhan. Bukan itu maksudnya di ayat ini. Berdiam diri yang dimaksudkannya di sini adalah dosanya tidak dibereskannya. Pelanggarannya tidak diakuinya. Dia diamkan terus. Makanya saudara-saudara, bukan sebuah penyelesaian sebuah masalah. Bukan kalau saudara diamkan. Lebih baikkah diberitahukan? Lebih baik diselesaikan? Iya, bukan didiamkan. Oke. Lalu apa yang terjadi selama aku berdiam diri, kata dia? Tulang-tulangku menjadi lesu karena mengeluh sepanjang hari dan seterusnya. Tapi perhatikan ayat berikut. Dosaku kuberitahukan. Artinya sekarang dia nggak diam lagi, buka mulut. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Sekarang aku mengakunya. Lalu aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni segala kesalahan karena dosaku. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, penyakit itu tidak hanya muncul oleh karena faktor dari luar, tapi juga faktor dari diri kita sendiri. Makanya Alkitab tidak salah ya menyebut hati yang gembira adalah obat. Itu bukan kata hiasan yang hanya enak didengar, itu kebenaran. Orang yang merenung yang jarang tertawa, lebih banyak stresnya, tuanya pun cepat. Orang yang ceria yang banyak tertawa, tuanya pun lambat. Walaupun umur sudah sekian, orang bilang, ih aku pikir kau umur baru sekian. Saudara bangga mana? Bangga mana? Bangga mana? Satu, saudara sudah berumur lalu orang bilang muda. Atau saudara masih muda tapi saudara dibilang sudah tua. Umur masih di bawah 30. Kupikir kau sudah 63 bro. Tapi ada orang sudah berumur 50. Berapa umur? Masih umur 25 tahun. Jadi berapa umurmu? Sudah 50. Kirain 25. Pilih mana? Pastor bilang dipilih walaupun sudah tua tapi dibilang muda. Daripada muda dibilang sudah tua. Nah saudara, hari ini kita belajar bersama. Apa saja yang harus kita pahami dalam hal pengampunan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Supaya saudara juga memberi pengampunan pada anggota keluargamu. Yang pertama, pengampunan tanpa batas. Saya mengulang sekali lagi membacakan ayat 22. Yesus berkata kepada Petrus, bukan berapa? Bukan 7 kali. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya tidak ada batasannya. Saudara-saudara, 70 kali 7 kali itu artinya tanpa batas. Kalau disebut tanpa batas berarti kita harus terus memberi pengampunan selama kita hidup di dunia ini. Dan setiap kali kita melakukan kesalahan atau orang bersalah kepada kita, pengampunan harus diberi. Tuhan menuntut kita untuk mampu memberi pengampunan kepada siapapun dengan prinsip tanpa batas. Karena Allah sendiri pun selalu memberikan pengampunan kepada kita tanpa batas. Sudah berapa kali saudara dan saya melakukan kesalahan di hadapan Allah. Dan saudara datang minta pengampunan dari Allah. Dan Allah ampuni. Allah tidak berkata, kamu sudah terlalu sering, tidak boleh lagi.
Cukup, sudah selesai, batasannya sudah selesai. Allah tidak pernah berkata demikian. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Kesempatan agar kita juga memberi kesempatan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kalau Tuhan saja mengampuni kita tanpa batas. Kalau Tuhan saja memberikan kita kesempatan untuk kesekian kalinya, ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan ampuni kita. Sekali lagi Tuhan perbuat itu. Kenapa saudara dan saya tidak? Masa saudara lebih hebat dari Tuhan? Masa kita lebih hebat dari Tuhan? Berarti ketika kita bicara mengenai pengampunan, ingatlah bahwa pengampunan itu tanpa batas. Jangan bilang 7 kali. Tapi sesering mungkin, sampai setiap kali ada orang bersalah. Saudara bersalah kepada seseorang. Maka pintu pengampunan harus terus kita adakan, harus terus kita buka, harus terus kita berikan kepada semua. Karena Alkitab menandaskan bahwa kita harus mengampuni tanpa batas. Yang kedua, saudara, berbicara mengenai pengampunan memang tidak mudah. Apalagi saudara bilang begini, bukan aku yang salah, dia yang salah. Dia sudah menjelek-jelekkan saya, memfitnah saya, sakitnya luar biasa. Bicara pengampunan, aku tidak akan memberi. Makanya sampai ada orang ngancam bilang apa? Sampai jumpa di liang lahat. Sampai jumpa di kuburan. Artinya apa? Sampai mati pun aku tidak pernah mengampunimu. Saudara, bolehkah dipertahankan? Itu tidak boleh. Sulit memang, tapi kita perlu meminta pertolongan dari Tuhan. Berat memang, tapi kalau Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, pasti bisa. Sama seperti yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa ada orang yang berhutang, tapi ketika dia sujud di hadapan sang raja, minta belas kasihan. Alkitab bilang, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Kok bisa? Kok bisa? Kenapa dia bisa? Kalau bukan kita, orang lain juga. Tuhan jamah kita, orang lain juga bisa dijamah. Sehingga ketika kita dijamah, maka melepaskan memberi pengampunan bukan hal yang sukar bagi kita. Kalau Tuhan sudah menjamah dan menolong kita. Percayalah, tidak ada yang sukar dalam hidup ini kalau kita bersama dengan Tuhan. Apapun juga. Amin. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau Tuhan bersama dengan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai manusia, memang harus sadar kita memiliki kekuatan yang terbatas. Termasuk juga dalam hal pengampunan. Keterbatasan kita dalam banyak hal. Dalam hal pengetahuan terbatas, dalam hal kekuatan terbatas, dalam banyak hal. Tapi juga dalam hal mengampuni, kita terbatas. Seseorang hanya mampu mengampuni jika ia mau bersandar kepada pertolongan Tuhan, berdoa, meminta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menghadapi orang-orang yang menyakiti kita. Jangan simpan dendam ya Pak, Ibu. Engkau yang rugi. Kadang-kadang saya berpikir begini, kita marah, kita dendam sama orang, kita sakit, kita simpan kesalahan sampai kita nggak bisa tidur seperti pemazmur tadi bilang. Stres. Sementara orang yang kepadanya kita marah, sementara orang yang kepadanya kita dendam, dia nggak mikirin apa-apa. Tenang-tenang aja dia. Malah dia tidur-tidur. Setiap malam dia tidur nyenyak. Tapi setiap malam kita stres mikirin dia. Padahal dia sendiri pun tidak mikirin kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, minta pertolongan. Hari ini ingatkan. Bilang, Tuhan ingatkan aku kalau aku ada orang yang kudendam. Ada orang yang belum kuampuni. Ingatkan aku Tuhan, dan aku mau mengampuni dia. Walaupun aku sadar dia yang salah dan bukan aku. Yang ketiga, hal yang perlu kita pahami dalam hal pengampunan adalah, ingat ini prinsip yang luar biasa ini.
Tuhan lebih dulu mengampuni kita, bukan saudara. Tuhan sudah memberikan kita pengampunan terlebih dahulu. Itulah sebabnya dia harus mati tergantung di kayu salib. Kematian Kristus di kayu salib itu, saudara-saudara, adalah salah satu wujud bentuk bahwa Tuhan mengampuni kita. Ayat 27 bagian B, sehingga ia, sang raja tadi, membebaskan orang yang berhutang itu dan menghapuskan hutangnya. Hal yang sama juga sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita bisa melepas pengampunan kepada orang lain hanya jika kita sadar, kita mengerti bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Haleluya. Kita harus mengerti ini. Harus mengerti, camkan baik-baik. Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kesalahan dan dosa kita. Kita bisa melepas pengampunan jika sudah merasakan bahwa kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Sehingga ia mau mengampuni semua kesalahan dalam hidup kita. Jangan hanya ngomong Tuhan engkau baik. Kalau Tuhan baik, aku juga harus baik. Karena di kebaikan Tuhan itu bukan hanya dia jawab doa kita. Dengar, kebaikan Tuhan itu jangan diukur ketika kita minta dia beri. Bukan hanya itu kebaikan Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan yang sering kita abaikan adalah bahwa kita berdosa tapi dia sudah ampuni. Dia sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan baik kepada kita, kita juga harus baik kepada orang lain. Dengan cara memberi pengampunan. Sebab hanya dengan cara inilah kita bisa melepas kasih, melepas pengampunan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, simak baik. Mengampuni itu bukan akibat perasaan, tetapi tindakan kehendak. Maksudnya bagaimana, Pak? Kalau kita bicara perasaan, kita tidak akan pernah mau mengampuni orang. Karena kita bilang sakitnya, Pak. Sampai kita bilang sama orang, karena enggak bapaknya, karena enggak ibunya yang merasakannya. Seringkali kita bilang begitu. Ketika orang bilang, udahlah kamu berdamai. Udahlah kamu mengampuni, ampuni saja dia. Lalu dia balik kepada kita. Oh bapak begitu gampangnya bilangnya. Karena enggak bapaknya merasakan betapa sakitnya. Oke benar, engkau yang merasakan, aku tidak merasakan. Tapi mengampuni bukan akibat perasaan, tapi tindakan kehendak. Yang kedua, mengampuni tidak tergantung seberapa besar dosanya pada kita. Saudara bilang terlalu besar, aku tidak mengampuni lagi. Kalau kecil kuampuni kiannya kau. Apalagi kecil sekali, kulupakan pun. Saudara, bukan tergantung pada besarnya dosa pada kita. Mau sebesar apapun, orang percaya, saudara dan saya dituntut oleh Tuhan untuk mengampuni. Sampai di sini saya mau katakan, menjadi orang Kristen sejati tidak mudah. Tapi kalau hanya sekedar nama, mudah. Jadi ketika saudara datang ke sini, mungkin ada jemaat yang baru bergabung di sini bilang, banyak kali tuntutannya gereja ini, bukan tuntutanku. Bukan tuntutan gereja, tuntutan firman, tuntutan Alkitab yang kusampaikan kepadamu. Yang ketiga, mengampuni itu saudara-saudara, bukti dari ketaatan kita kepada Allah. Walaupun sakit, kok jadi aku pula yang ngalah? Iya kan? Kok aku pula yang ngalah? Enggak lah. Gitu ya. Itu percakapan yang sering terjadi. Kok jadi saya yang mengalah? Kok saya pula yang minta maaf kepada dia duluan? Bukan, dia yang harus minta maaf. Bro, Pak, Bu, dengar. Mengampuni itu adalah satu tanda bukti kita taat kepada Allah. Kenapa? Dalam hal apa kita taat? Karena Tuhan bilang, kamu harus mengampuni. Berarti ketika Tuhan bilang kamu mengampuni, lalu kita mengampuni, itu bentuk ketaatan pada Tuhan. Yang terakhir, mengampuni orang yang sudah mati adalah sangat penting bagi kesejahteraan kita sendiri. Apa maksudnya?
mengampuni orang yang sudah mati. Mungkin saudara tidak sempat berdamai, mati dia duluan. Makanya cepat-cepat. Cepat-cepat apa, Pak? Bukan cepat mati. Cepat selesaikan. Cepat selesaikan kalau ada. Apalagi di zaman sekarang kan ada banyak cara ya memberikan pelepaskan pengampunan. Oke, langkah pertama kita nggak berani jumpa, enggak apa-apa. Udah, tinggal kirim SMS atau kirim berita singkat begitu. Oke, karena kalau kita sudah berani bilang begitu, untuk jumpa pun jadi mudah. Jadi saudara-saudara jangan sampai terlambat. Jangan sampai mati duluan dari kita bilang. Ya, tapi kalau udah terlanjur begitu bagaimana? Enggak apa-apa. Ya aku tetap mengampuni dia, walaupun dia sudah mati. Supaya apa? Ini ada kesejahteraan di dalam diri kita. Jangan tunda. Jangan bilang, masih mudanya dia. Jangan-jangan dia duluan mati. Bukan masalah dia. Yang tua juga bisa duluan mati. Bukan harus muda. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengampuni itu bukan masalah perasaan, tapi masalah kehendak. Bukan soal berapa besarnya. Dan ketiga, mengampuni itu bentuk ketaatan kita pada Allah. Dan ketika kita mengampuni, maka akan ada damai dan sejahtera di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hal yang sama pun terjadilah kiranya di tengah-tengah keluarga kita. Bu, hapus dadamu dan berkata, kuampuni kau suamiku, walaupun kau kurang ajar. Walaupun kau begitu jahat padaku, engkau telah mengkhianati aku. Tapi aku mau lebih taat pada Allah. Kalau soal bicara perasaan, aku tidak pernah mau mengampuni engkau. Tapi aku mengasihi Tuhan, aku takut pada Allah. Dan sekarang aku menerima engkau, aku mengasihimu. Hal yang sama juga bisa terjadi. Karena bukan hanya suami yang bisa jahat, istri juga bisa jahat. Hal yang sama juga bisa terjadi, anak-anak kita jahat kepada orang tuanya. Ini kurang ajar juga ini. Sudah dilahirkan oleh mamanya yang mempertaruhkan nyawanya. Tak dicakapi pula mamanya. Kualat itu. Kurang ajar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya lanjut usiamu. Lanjut umurmu. Beri pengampunan pada orang tuamu. Mungkin dia salah. Karena tidak sepintar engkau. Seperti yang kukotbahkan minggu lalu. Engkau sudah jadi sarjana, jadi master. Orang tuamu itu hanya pernah duduk di SD dan itu pun tidak lulus. Saking dia tidak lulus, engkau menganggap dia rendah dan berkata bodoh. Memang pasti dia pasti lebih bodoh dalam ilmu pendidikan, tapi dalam hal yang lain belum tentu bodoh. Ya, anak-anak kasihi dia. Bagaimana caranya supaya itu terjadi? Suami dan istri, istri dan anak, dengan suami, orang tua dengan anak, anak dan orang tua. Saudara, yang pertama tadi apa, saudara? Memang pengampunan itu tiada batasnya. Beri terus, beri terus, beri terus. Dan yang kedua, engkau merasa tidak mampu, minta Tuhan menolong dan memampukan kita. Kenapa harus kita mengampuni? Bukan hukum gereja, bukan peraturan pendeta, bukan peraturan gereja. Tapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Lepaskan pengampunan kepada anggota keluargamu. Dan saudara lihat sesuai dengan Mazmur pasal 133. Seperti yang kita nyanyikan tadi. Kalau kamu hidup dengan rukun. Alkitab bilang begitu. Hidup dengan rukun. Maka kesanalah Tuhan perintahkan. Berkat, diperintahkan Pak, bukan kau cari. Diperintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Memang dalam terjemahan Alkitab kita dikatakan kalau saudara hidup bersama dengan rukun. Tapi saudara yang dimaksud kita nggak tahu. Tapi ternyata itu mulai dari keluarga. Ya, saya membaca Alkitab dalam bahasa daerah. Bahasa daerah yang saya tahu. Nanti Bapak Ibu juga lihat di bahasa daerahnya. Karena biasanya selalu mirip. Di bahasa daerah Batak Toba. Ketika dibilang alangkah indah, alangkah baiknya kalau saudara hidup dengan rukun.
Sebenarnya disebut di situ apa? Akana marhaha maranggi. Abang adiknya disebut di situ. Saudara itu diterjemahkan begitu. Ya. Jadi ada abang adik, ada masih berhubungan darah. Saudara tidak cakapan satu dengan mereka, mungkin karena harta warisan dulu tak apa namanya, tidak dapat sama kita, lalu kita dendam, kita ancam sampai ketemu di kuburan. Entah siapa yang dikubur duluan, kau atau aku. Tapi kita kan maksudnya apa? Sampai kita mati sama-sama tidak boleh diselesaikan. Salah Pak, salah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab itu berkata Mazmur 133, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lepaskan pengampunan kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Dan saudara lihat pertolongan Tuhan dinyatakan di tengah keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami dan telah mengajar kami bagaimana kami hidup saling mengasihi, saling mengampuni seorang akan yang lain. Ketika kami mengampuni, berarti Tuhan, kami sudah taat pada Allah. Karena ketika kami mengampuni, bentuk ketaatan kami pada Tuhan. Dan kami mohon pertolongan Tuhan atas kami. Karena begitu sulitnya bagi kami untuk mengampuni. Pertolongan Tuhan kami perlu. Karena Tuhan juga sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Betapa bersyukurnya kami untuk kebenaran hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur atas kebenaran ini. Haleluya. Amin.